Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratini dari kelas A32. Untuk pertemuan ke-11 kali ini pada mata kuliah pendidikan PAI di luar sekolah, kita akan belajar atau membahas tentang PKBM. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau biasa disebut dengan PKBM adalah institusi yang dibangun berdasarkan inisiatif masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui proses pembelajaran. PKBM didirikan oleh masyarakat untuk masyarakat dan dari masyarakat, sehingga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal dalam pendidikan. Dengan pendekatan berbasis komunitas, PKBM berperan penting dalam menyediakan akses pendidikan yang relevan dan berkualitas, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses belajar mengajar, serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat memberdayakan individu dari komunitas secara keseluruhan. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam pendidikan Islam luar sekolah berfungsi untuk memberdayakan masyarakat dengan menyediakan peluang belajar agama yang sesuai dengan kebutuhan individu. Ini menciptakan ruang inklusif bagi semua warga tanpa memandang status sosial atau budaya, sehingga setiap orang dapat mengakses layanan pendidikan yang bermanfaat. Melalui program ini, kualitas pengetahuan agama masyarakat dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya mendukung pengembangan dan pertumbuhan keagamaan yang lebih baik di lingkungan masyarakat. Dengan pendekatan yang mengakomodasi beragam latar belakang, PKBM berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih religius dan terdidik. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah lembaga yang berfokus pada pendidikan non-formal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan yang dilakukan meliputi pendidikan massa, yaitu yang bertujuan untuk menjangkau sebanyak mungkin orang dalam proses belajar. Pendidikan orang dewasa yang memberikan kesempatan bagi orang dewasa untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya, serta pendidikan perluasan yang berfokus pada pengembangan materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, PKBM juga menyelenggarakan pendidikan masyarakat yang mencakup program-program yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan dasar ditawarkan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses ke pembelajaran dasar, sementara penyuluhan dilakukan untuk memberikan informasi dan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, PKBM berperan penting dalam memberdayakan masyarakat melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Di dalam manajemen PKBM sangat penting dalam memastikan keberhasilan program-program pendidikan non-formal yang telah dilaksanakan. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Non-Formal dan Informasi, setiap PKBM harus mengelola minimal 3 jenis program berbeda, memiliki taman bacaan masyarakat atau yang
atau perpustakaan, serta menyusun silabus untuk setiap jenis program tersebut. Untuk memenuhi standar minimal pengelolaan, dibutuhkan pengelola yang memiliki kemampuan manajerial yang baik. Pengelola ini bertanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program tersebut, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Dengan manajemen yang efektif, diharapkan program-program yang dijalankan dapat terakreditasi, yang pada gilirannya akan berdampak pada terakreditasinya lembaga PKBM itu sendiri. Dengan demikian, kemampuan manajerial pengelola menjadi kunci dalam mencapai standar pendidikan yang diharapkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, manajemen memiliki peran penting yang mencakup beberapa fungsi utama. Pertama, yaitu identifikasi dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan potensi peserta didik serta konteks lingkungan belajar. Selanjutnya, perencanaan menjadi kunci dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, termasuk menetapkan tujuan dan strategi yang jelas. Pelaksanaan adalah tahap di mana rencana tersebut diimplementasikan secara efektif, melibatkan seluruh pihak terkait. Pengorganisasian diperlukan untuk memastikan semua sumber daya dan personel terkoordinasi dengan baik dalam mendukung kegiatan pendidikan. Setelah itu, evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan program dan dampaknya, sehingga dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada. Terakhir, yaitu rencana kerja tindak lanjut, disusun sebagai langkah lanjutan untuk memperbaiki dan mengembangkan program pendidikan berdasarkan hasil evaluasi, memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah. Identifikasi kebutuhan belajar merupakan langkah penting dalam merancang program pendidikan yang efektif, di mana kita perlu memahami dengan jelas tujuan belajar dan materi yang diperlukan oleh peserta didik. Selain itu, sumber belajar yang tepat harus tersedia, baik berupa buku, modul, maupun akses ke teknologi dan internet yang dapat membantu memperkaya proses pembelajaran. Dana belajar juga menjadi faktor krusial karena anggaran yang memadai akan mendukung pengadaan sumber belajar dan fasilitas yang diperlukan. Tempat belajar harus nyaman dan kondusif, seperti kelas atau ruang belajar yang mendukung interaksi dan kolaborasi. Waktu belajar yang teratur dan fleksibel sangat penting untuk memastikan peserta didik dapat menyerap materi dengan baik, serta mengatur waktu untuk tugas dan kegiatan lainnya. Semua elemen ini saling terkait dan berkontribusi pada keberhasilan program belajar yang dirancang. Perencanaan dalam standar minimal manajemen pusat kegiatan belajar masyarakat merupakan proses yang penting dan melibatkan beberapa langkah krusial. Pertama, dilakukan pendataan umum untuk mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang ada di masyarakat serta sumber daya yang dapat mendukung program.
Dari hasil pendataan tersebut, langkah selanjutnya adalah menyusun prioritas kebutuhan yang relevan untuk setiap bidang, seperti layanan pendidikan, layanan informasi, kemitraan, dan peningkatan mutu pendidikan. Dengan pendekatan ini diharapkan perencanaan yang dibuat dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga program yang dijalankan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan yang tersedia. Pengorganisasian adalah proses yang melibatkan penyiapan dan pengaturan sumber daya, baik itu manusia, material, maupun finansial, untuk memastikan bahwa semua elemen dapat berfungsi secara efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan program kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pengorganisasian mencakup penataan pelaksanaan program serta pengelolaan tenaga kependidikan agar setiap individu dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui pengorganisasian yang baik, diharapkan koordinasi antar bagian dapat terjalin dengan baik, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan di bidang pendidikan mencakup berbagai aspek penting yang saling terkait untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Pertama, memotivasi warga belajar menjadi kunci utama, karena motivasi yang tinggi akan mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar. Selain itu, pengembangan bahan ajar pokok yang relevan dan menarik bagi warga belajar serta bahan pengajaran bagi tutor dan narasumber sangat penting untuk menunjang kualitas pengajaran. Proses belajar mengajar harus dilaksanakan dengan baik, di mana interaksi dan keterlibatan aktif dari warga belajar menjadi fokus utama. Penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan belajar mengajar juga perlu dilakukan secara berkala, agar dapat mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan pendidikan dapat berlangsung dengan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.